firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami. Kami memohon supaya Engkau membuka hati pikiran kami, supaya kata-katamu Tuhan, firman-Mu boleh masuk sepenuhnya ke dalam hati pikiran kami, dan itu akan menguatkan kami senantiasa. Hamba-Mu Tuhan yang kecil ini, sungguh tidak ada kemampuan bagi dia, oleh karena itu Tuhan, Engkau kiranya memberkati, mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap dengar. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama juga yang ikut melalui Zoom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan satu topik yang tadi sudah kita bacakan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 15 dan juga dari Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 36a ya. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, di sana sebetulnya dikisahkan bagaimana manusia yang sempurna yang diciptakan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Diciptakan Allah manusia bergambar dan rupa Allah. Tetapi manusia yang diciptakan itu rusak oleh karena dosa. Jatuh dalam dosa. Dan itu adalah pilihan, bukan karena ditetapkan. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi justru itu adalah pilihan. Dan pilihan itu memiliki akibat, memiliki konsekuensi. Allah berkata, kalau kau makan, maka kau akan mati. Nah, sering timbul pertanyaan. Bahkan saya bertanya juga, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu akan berdosa? Sehingga, ya, mengapa diciptakan? Mengapa Allah menciptakan manusia dan ditumbuhkan tanaman yang tidak boleh, dipegang pun tidak boleh, apalagi dimakan? Apakah Allah tidak tahu? Berarti seakan-akan Allah membuat jebakan kepada manusia. Secara logika, betul juga sih ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tetapi, ya itu juga memang menjadi pertanyaan saya juga sebetulnya sejak lama gitu. Tapi akhirnya melalui diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman, dan juga akhirnya juga saya mengambil satu kesimpulan begini. Ya, pertama tentu kita tidak mengerti Allah sepenuhnya dengan rencana itu seperti apa. Dan jawabannya mungkin bukan single solution ya, bukan solusi tunggal bagi kita. Tapi Allah pasti punya sesuatu di balik itu semua. Hanya saja saya memang berpikiran bahwa itu adalah tanda bahwa manusia tidak diciptakan Allah sebagai robot yang ikut seakan-akan bisa setel begitu ya. Tapi kepada manusia diberikan satu kehendak bebas, pilihan. Apapun yang nanti lakukan manusia itu tentu ada akibat, yaitu kematian kalau itu dimakan. Jadi saya berpikir bahwa begitu manusia diciptakan Allah dan dibuat larangan seperti itu adalah rangka kasih Allah sebetulnya. Nah, mengapa saya kata seperti itu? Allah menghargai manusia dengan memberikan satu kehendak bebas, free will. Ya. Dan sebenarnya kalau dipikir, kasih yang sempurna adalah kasih yang memberi kebebasan, bukan kasih yang dikekang. Mana kira-kira kita lebih merasakan kasih dari seorang yang dekat dengan kita, kalau dia memberikan kebebasan bagi kita atau dia mengekang kita? Bayangkan dulu Pak Tumpal ketika pacaran sama ibu. Lalu nggak boleh makan lebih dari jam 3 misalnya. Kemana-mana pakainya harus warna kuning. Kalau ketemu saya kamu harus hormat seperti prajurit. Kira-kira nyaman nggak Bu? Nyaman Bu? Nyaman.
Terus kalau bertemu dengan saya, harus lapor dulu apa yang kamu lakukan. Bayangkan seorang pacarnya berkata begitu. Nyaman gak, Bu? Gak nyaman? Terus terang aja, Bu, nyaman gak? Ibu, kalau ibu belum berbicara, saya nggak terus khotbah ini kalau ibu belum jawab. Ya, nyaman? Enggak. Wah, ini tapi jangan sampai berkelahi, Pak. Biasa saja. Ini hanya umpama saja, gitu ya. Pasti tidak nyaman, dikekang. Tapi coba Pak Tumpal, wah, terserah adik. Ya, dulu dulu Bapak manggil Ibu adik atau Hasian atau apa? Adik ya. Atau Mbak? Ah, itu saya kurang tahu, itu terserah Ibu lah. Tapi yang jelas kalau Pak Tumpal katakan terserah di mana kita bertemu. Kalau mau misalnya Pak Tumpal kalau tidak diberi kebebasan, kalau makan pokoknya harus gudeg, nggak boleh yang lain. Atau dia bilang karena dia dari sana, ibu dari pokoknya harus asang gitu ya. Sementara ibu belum biasa mengasah asang. Dipaksa gitu. Tapi kan lebih bagus Pak Tumpal, oke, sayang, silakan mana saja. Mau gudeg boleh, bubur boleh. Tapi ingat, kalau makan terlalu pedas, kamu akan sakit perut. Jadi diberi satu aba-aba. Tapi diberikan kebebasan. Saya pikir itulah kasih sempurna sebetulnya. Kasih yang memberi kebebasan. Memberi peluang dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Udah keluar matematiknya. Bebas. Tapi punya akibat. Nanti kalau dipilih salah. Itu saya bayangkan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi bukan satu pengekangan diberikan, tapi satu kebebasan, tanda kasih. Cuma diberikan tanda. Dan yang kedua, itu nanti tanda kesetiaan juga. Bagaimanapun juga kesetiaan itu perlu. Jadi itu buktinya. Tapi memang manusia, kita harus akui, kadang-kadang apa dilarang justru yang kita lakukan, ya kan? Apa disuruh nggak kita lakukan. Ada satu dalam tulisan kecil saya baca begini. Ada seorang dosen teologi, ini Bu Lia, bukan saya ya, betul Bu Lia sedang kuliah. Jadi dosen ini dia pergi keluar kota dan dia memanggil mahasiswa untuk jaga rumahnya gitu ya. Biasalah supaya aman gitu ya. Lalu dia bilang begini, semua di rumah ini boleh kamu nikmati. Sepeda motor ada, silakan, ini kuncinya. Mau mobil, ini kuncinya. Mau kamar mana, ini kunci. Semua. Terserah. Buah-buahan ada di kulkas, di pohonnya pun ada, kemudian dia punya taman begitu. Pokoknya semua. Cuma dia bilang, di meja ini ada tudung saji, itu nggak boleh kamu buka. Nggak boleh. Ya Pak, ya. Maka pergilah dosen teologi tadi. Pendeta ini sebenarnya dia bisa menikmati apa saja kan, tapi kenapa perhatian dia, ini kenapa dilarang ya? Mikir, kenapa dilarang? Dia amati apa di dalam itu, apa kira-kira ya? Besok pagi, karena memang dosen tadi pergi seminggu, besok pagi dia pikirkan lagi. Sampai dia lupa saat teduh. Karena mikirkan itu. Kenapa ya? Hari kedua, hari ketiga, dia coba. Dia ambil pulpen, dia tandai gitu ya, supaya bisa dibuka, supaya nanti kembalikan nggak ketahuan. Diberi tanda gitu ya. Terus dia bilang lagi, apakah sekitar, oh ada sendok. Sendok itu pun, oh jangan sampai tersentuh. Dia teratur supaya nanti dibuka, kembalikan ke tempatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah dia yakin bahwa tidak akan ketahuan, dia buka. Loncat ke dalam, keluar tuh anak kodok. Plak. Mau diukur bagaimanapun, kodok udah gak ada, ketahuan kok. Itu artinya sebetulnya satu prinsip di situ, bahwa kadang-kadang apa dilarang. Padahal apa, kalaupun kodok tadi, kalaupun itu nggak dibuka, kenapa sih? Adam dan Hawa juga kan banyak kan dikatakan Firdaus loh, indah di situ, apapun ada. Segala macam di situ bisa dinikmati kecuali itu. Tapi kenapa perhatian? Kenapa harus Hawa dekat-dekat dengan di situ? Kenapa dia nggak pergi ke pohon-pohon yang lain, yang bergizi, yang nikmat, yang enak? Kenapa justru itu terperangkap dari dia? Nah, kurang lebih begitu pemikiran saya dengan hal itu, dan saya juga ini hanya pemikiran saja.
Itu adalah rangka free will, kasih Allah yang tidak mengekang. Dan akhirnya memang kita lihat Bapak Ibu sekalian, manusia itu jatuh dalam dosa. Dan setelah itu dia sadar, dia bersembunyi. Tapi Allah berkata, di manakah engkau? Manusia Adam dan Hawa tidak berani lagi menunjukkan dirinya karena takut malu. Allah berkata, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu bahwa di mana Adam berada pada waktu itu? Tentu dia tahu. Tapi sini saya berpikir juga, saya setuju dulu dengan Pak Diopi pernah mengatakan, di manakah engkau itu mengandung prinsip bahwa di mana kau, di mana posisimu, di dalam Allah atau di luar Dia. Di dalam Allah selamat, di luar Allah dia akan mati. Di manakah engkau? Nah, maka terjadilah diskusi. Dan akhirnya memang manusia saling menyalahkan. Ditanya Adam karena Hawa. Ditanya Hawa karena ular. Ular gak ditanya ya. Dan nanti balik lagi, iya karena Adam memang bikin katanya, itu udah susah. Tapi memang karena dialah pemula, jadi dia nggak usah ditanya. Cuma memang menarik sini adalah bahwa begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah berencana sesuatu yang lain, dan dia tidak musnahkan begitu saja manusia itu, tapi ada satu rencana Allah bahwa akan datang juru selamat, Yesus Kristus. Dan dikatakan, maka aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan itu. Keturunan yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan memanggut tumitnya. Jadi ada satu nubuat tentang Kristus akan datang. Itulah saya lihat. Nanti Pak Yopi mohon barangkali pencerahan Pak ya. Itulah saya pikir salah satu awal sekali tentang nubuat kedatangan yang kita nantikan dan sudah datang dan akan datang kembali, Yesus Kristus. Banyak nubuat tentang Yesus Kristus. Itu sebab hari ini tema kita lah tinggikan dan muliakan Dia. Oleh karena Dialah satu-satunya yang memenuhi nubuat itu, Yesus Kristus. Nah, hal yang menarik adalah bahwa tentang nubuat Kristus, setuju dengan Kejadian 3:15 akan datang Yesus Kristus. Ada seorang ahli bernama Alfred Ensem, kalau tidak salah, Alfred Edersheim. Dia sebetulnya orang Austria, kelar Wina, tapi dia ahli teologi dan juga ahli matematik. Tadi kan Pak Tumpal keluar nanti fisikanya, keluar memang Pak, tapi hari matematik Pak, bukan fisika. Supaya menarik bagi kita dan mudah-mudahan kita nanti pulang dengan kepala pusing tapi hati dingin. Apa dilakukan oleh Alfred Ensem? Dan dia dengan dikatakan, ini ada di internet, ada bisa Bapak Ibu cari, dan dia menerbitkan bukunya loh. Dia dengan 600 mahasiswanya, 600 orang, nggak main-main, mencoba melihat nubuat yang ada tentang Yesus Kristus. Dan mungkin juga kita bisa pelajari ya, tapi kira-kira kita bukan terpenting bukan persis angka itu atau tidak, bukan itu masalahnya, tapi dia mencoba dengan mahasiswanya itu mencari berapa banyak sih nubuat tentang Yesus. Maka keluar angka 456 nubuat tentang Yesus. Tentang kelahirannya, Mika mengatakan, hai engkau Bethlehem terkecil, satu, bahwa dia akan menderita, melihat mukanya pun kita tidak suka lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ada 456 nubuat tentang dia. Kalau kita barangkali mau coba cari, carilah. Tapi saya katakan tadi bukan soal angkanya, apakah 450 memang atau 300, tapi pokoknya memang ratusan lah. Banyak nubuat tentang Yesus Kristus. Nah, oke lah, kita barangkali karena dia teliti itu dengan nomor mahasiswanya, oke, saya percayalah bahwa memang ada 456 nubuat tentang dia. Dan itu cocok dengan dia. Nah, sekarang apakah Yesus datang kebetulan? Dia bilang tidak, pasti. Dia bilang begini, kalau Yesus itu secara kebetulan, ya kebetulan saja gitu ya, angkanya itu jauh lebih rendah daripada kita dapat lotre.
Kalau memang itu benar. Mungkin mengerti maksud saya. Dan dia coba juga menghitung, dan kebetulan ada satu dalam tim dia juga, bernama, siapa tadi ya, saya catat di sini, Peter Stoner. Dia kata begini, dari 456 nubuat tadi, diambil 8 saja. Kira-kira siapa yang cocok dengan dia? Jangan semua. 8 aja dari 456. Maka keluar angka, ya, peluangnya atau probabilitasnya adalah 1/10⁻17. Mungkin sulit bagi kita. Berapa sih angka 10/17? Bukan, jangan lihat 17-nya loh. 17 nol dan 17. Berarti 1 triliun itu 12 nolnya, sisa 5 berarti 100.000 triliun. Itu angkanya. Jadi diambil 8 tadi, misalnya cocok dengan Ibu Nata misalnya kan, cocok dengan Ibu Nata, 8 diambil, berapa kemungkinan dia memenuhi 8 dari 456 itu? Itu 1/10⁻17. Nah, supaya bisa kita bayangkan berapa angka 10/17 adalah kalau ada satu koin begini. Koin ini dia bilang, ini ada peta ini. Dia buat di situ dekat Alfred Einstein membuat daerah, kalau nggak salah New Orleans atau di mana ini ya. Pokoknya ini luasnya ini ada di situ ya, yang warna kuning itu bagian dari negara Amerika Serikat. Memang negara Amerika Serikat itu negara yang besar luas gitu ya. Jadi warna kuning itu adalah sama luasnya bila Pulau Sumatera digabung dengan Pulau Jawa. Bahkan lebih besar, masih lebih besar ya kuning itu. Tapi oke lah, taruhlah kita ambil angka luas Sumatera dan Jawa. Nah, jika ke pulau ini, Jawa dan Sumatera, ditutupi oleh koin ini. Jadi artinya ditutupi koin di sini. Maaf ya. Ditutupi koin di sini. Semua ditutupi. Dan dia setinggi 60 cm. Artinya 0,6 meter. Itulah angka 10/17. Paham ya? Wah, ini kok kuliah jadi penggapa Bapak ya? Jadi koin ini, supaya Bapak Ibu, tapi nanti, itu koinnya. 10/17 artinya itu sanggup menutupi Pulau Sumatera dan Jawa setebal 60 cm. Nah, sekarang satu di antara koin itu diberi warna merah. Lalu disebarkan begitu, tadi warna merah, lalu kita coba cari. Ketemu angka tadi, yang ditandai tadi. Berapa kemudian kita ketemu? Itulah 10⁻⁻17. Betapa kecil sekali. Tidak mungkin gitu. Artinya tidak mungkin, walaupun meskipun 8 dari 456 dicocok pada seorang, segitu besar angkanya. Jadi nggak mungkin, hanya Yesus gitu. Ini 456, kalau 456 berapa? Oke, siapa di sini bisa setik? Nanti kita hitunglah. Ada perhitungannya. Jadi itulah luar biasanya. Jadi segala nubuat, semua nubuat hanya cocok hanya pada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Makanya kembali tema, tinggikan dan muliakan Dia. Kalau Bapak nggak takjub dengan kayak itu, terserah Bapak. Tapi saya kagum dengan penemuan orang ini, Alfred Einstein. Nah, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di nubuat tentang Dia, kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Yesus jelas mengatakan bahwa Dia akan mati, 3 hari akan bangkit. Tapi orang kan tidak percaya, murid-murid pun tidak percaya, itu sebab mereka bersembunyi. Dan bayangkan pada ketiga ada wanita yang dekat dengan Yesus, ingin membawa harum-haruman supaya diminyaki Yesus yang sudah mati. Tapi tidak ketemu. Nah, itu bukti bahwa memang, ya, saya berpikir begini ya, jangankan manusia masa kini, orang yang dekat dengan peristiwanya pun nggak percaya, nggak percaya bahwa Dia akan bangkit. Padahal Yesus sendiri secara verbal mengatakan, aku akan bangkit.
sama seperti Yunus, 3 hari dalam perut ikan. Demikianlah anak manusia 3 hari dalam kubur. Tapi aku percaya, pada dekat sekali peristiwanya, boro-boro sekarang. Nah, makanya memang di situ perlu memang iman, ya Roh Kudus menguatkan kita untuk meyakini itu. Dan itu sering menjadi pokok persoalan tentang Kristus, tentang Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harap kita sungguh percaya ya. Bukan hanya karena angka ini hanya menguatkan sebenarnya, ini hanya konfirmasi aja. Tapi memang Roh Kudus saya berpikir sudah menguatkan Bapak Ibu semua, dan saya juga tentunya bahwa Yesus adalah Mesias yang kita nantikan, dan Dia sudah datang, dan Dia akan datang kembali. Kapan kita tidak tahu. Ya jelas pasti. Nah, maka ketika tadi terjadi satu pertemuan Tuhan Yesus dengan orang banyak, dan dikatakan mungkin inilah khotbah Dia terakhir sebelum Dia disalib dalam Yohanes 12. Dia mengatakan dalam diri Yesus pun ada satu pertentangan gitu ya. Antara manusia dia sebagai manusia, maksudnya antara Yesus sebagai manusia, dia sebagai Allah. Dia katakan hatiku risau. Karena dia akan menghadapi hari yang mengerikan itu. Tapi itu harus bagi dia. Ada satu gejolak emosi Yesus saya pikir di situ. Dan memang kita lihat waktu Tuhan Yesus disalib, dia teriak, Eli Eli lama sabachthani. Itulah derita Yesus. Dan itu tertakan betapa masuk. Dan ada satu suara mengatakan bahwa Allah memuliakan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari situ, Allah memuliakan Yesus. Nah, kadang-kadang mengapa kita tidak? Kan begitu. Allah sendiri meninggalkan Kristus anaknya tunggal itu yang akan disalib. Maka kita juga hari ini, tema kita juga diajak untuk meninggikan dan memuliakan dia yang memenuhi apa yang dinubuatkan, apa dikatakan, apa yang disabdakan tentang Yesus yang akan datang itu. Dan juga di sini kita lihat dalam Yohanes 12 tadi, bahwa dia memang akan mati, tapi dia akan bangkit lagi. Dan itulah poin penting juga, salah satu hal, bahwa penderitaan Yesus sampai dia mati, itu ada waktunya, dia akan bangkit lagi. Dia akan memiliki tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Ini satu ajakan bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama, bahwa mungkin kita pun barangkali dalam hidup kita setiap hari ya, silih berganti terjadi antara pergumulan, pertentangan, dan mungkin seperti Yesus juga, antara manusia dia dan keilahian dia, adalah satu pergumulan, pergolakan di situ. Dia hatinya risau menghadapi salib, tapi juga dia mengatakan harus. Kita juga seperti itu, sepertinya. Ada banyak hal dalam kita juga mungkin akan membuat kita merasa, ya bahasa sekarang galau gitu ya, risau, merasa pergumulan yang begitu berat. Ingatlah Yesus. Maka saya sering ingat Ibrani 12 ayat 3 ya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sebab itu terhadap dirinya dari orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tentu kalau kita cerita hari ini banyak yang akan kita ceritakan kalau tanya diri kita satu persatu tentang apa yang kita alami, terutama hal-hal yang sulit. Nggak akan pernah habis cerita. Tapi tidak akan pernah juga habis cerita bagaimana kebaikan Allah. Bagaimana bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Barangkali 1000 masalah kita yang berat, tapi ada 2000 kebaikan Allah yang bisa menghibur kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memilih untuk terus yakin kepada Allah. Yakinilah bahwa Mesias, Kristus Yesus, yang
dinubuatkan itu telah datang, dan itulah yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami diingatkan lagi akan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus telah datang menggenapi seluruh nubuat para nabi. Tuhan, sungguh kami ingin memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, sebagaimana Allah Bapa sendiri pun meninggikan dan memuliakan Kristus. Tuhan, tariklah perhatian kami untuk fokus kepada kebaikan-Mu dalam kami menghadapi ada berbagai tantangan kehidupan. Dan bawalah kami kepada satu pemahaman bahwa Engkau mengetahui segala apa yang kami alami. Bahkan Tuhan sendiri sudah mengalami lebih berat bahkan daripada apa yang kami alami. Hiburkan kami Tuhan dengan firman-Mu, kuatkan kami, sehingga Tuhan kami boleh terus-menerus menjalani hidup kami dengan mempercayakan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas firman ini, dan Engkau memberkati kami semua, Engkau menghiburkan kami, dan biarlah Tuhan nama-Mu, asma-Mu selalu kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami hingga selama-lamanya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam bagi kita semua.